الأولى كانت ب7 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء Kantor media pemerintah Gaza menuding Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas sedikitnya 47 kali sejak awal Oktober. Serangkaian serangan itu disebut menyebabkan 30 warga Palestina tewas dan melukai 143 orang lainnya. Dalam pernyataan resmi, otoritas Gaza menyebut pelanggaran tersebut mencakup penembakan terhadap warga sipil, pengeboman terarah, hingga penangkapan sejumlah penduduk. Mereka menilai, tindakan itu menunjukkan bahwa Israel masih melanjutkan agresinya meski perang telah dinyatakan berakhir. Pemerintah Gaza mendesak PBB serta negara-negara penjamin gencatan senjata untuk segera bertindak agar kekerasan dapat dihentikan dan warga sipil mendapatkan perlindungan. Sementara itu, pada Jumat lalu, 11 anggota satu keluarga Palestina tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi diserangi pasukan Israel. Otoritas Gaza menyebut insiden itu terjadi sebagai pelanggaran paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan 8 hari sebelumnya. Menurut Badan Pertahanan Sipil Gaza, keluarga tersebut sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka. Saat itu, bis yang mereka tumpangi dihantam karena dianggap melintasi garis kuning, batas imajiner yang ditetapkan militer Israel untuk menandai zona operasinya. كويس انك جبت لك وين الاولاد؟ امشي
Monitor bang, monitor. Tembakan masih berlangsung bang. Aduh, betul kena lagi. Kena kah? Kasat intel? Maju. Kasat narkoba bang, kasat narkoba. Kasat narkoba kena tembak? Kepala kayaknya bang. Atas. Ini atas ada bang, tadi ada bunyi letupan. Iya. Abang tak pakai kah helm? Mana helm? Ini. Tidak ada ini, pakai helm ini sudah? Ada ini? Aduh. Ada anggota yang masuk ke dalam, enggak, mau izin. Kasat narkoba itu. Narkoba kena itu. 86. Mau izin. Mau tanya ini, ada anggota yang masuk ke dalam kan? Ketika B. Berarti nggak ada. Jadi ini kita di Topo sedang kontak dengan iPhone Koboy. Putar naik, kita naik ke atas, putar. Informasi ini orang masuk ke dalam. Orang masuk ke dalam kan? Nih, masih ada yang masuk, belum ada yang masuk. Tembakan bunyi dari belakang ini. Siap, Rumdan, warga Rumdan. Baru? Di dalam, di rantis. Bapak di rantis. Saya. Sian Pasirait itu. Kenapa Pasirait? Kenapa? Masa? Itu tadi yang modal di kepala ya? Kepala bang. Maksudnya Pasirait? Iya, kasat narkoba ini. Kasat ini, narkoba. Nah. Lambat. Cepat. Maju. Abang Paul. Op. Panutan. Abang Paul. Tidak usah di situ bang. Di mobil aja bang. Abang tidak pakai apa-apa itu.
Yang pakai rompi sama ini ada, Bang? Kaca belakang lu, Bang? Kali pepaya, nah. Pas tanyakan. Mobil kecil cepat ini lewat. Ini lewat. Suasana sebuah hotel di pusat kota Surabaya mendadak ricuh saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan dini hari tadi. Sebanyak 34 pria diamankan dari sebuah kamar hotel karena diduga terlibat dalam pesta asusila sesama jenis. Dalam rekaman yang beredar, tampak petugas mendatangi kamar hotel dan menemukan puluhan pria tanpa busana. Mereka langsung diminta duduk dan didata satu persatu. Beberapa terlihat menunduk saat kamera petugas menyorot ke arah mereka. Peristiwa ini terjadi di Hotel Midtown Residence Surabaya pada Minggu dini hari 19 Oktober 2025. Tim gabungan dari Sat Samapta, Satreskrim, dan Polsek Wonokromo melakukan penggerebekan setelah menerima laporan warga yang mencurigai aktivitas mencolok di lokasi tersebut. Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana Putra, menjelaskan bahwa penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan menindak praktik asusila yang meresahkan warga. Kapolsek Wonokromo dan Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis di Hotel Midtown Surabaya. Ada berapa orang yang diamankan? Total ada 34 orang. Saat ini kita bawa ke Mako Polrestabes Surabaya. Sementara itu dulu ya, Mas. Nanti kita. Oke, siap dan masih. Seluruh orang yang diamankan, termasuk diduga penyelenggara acara, kini masih menjalani pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan adanya unsur pelanggaran hukum.
tanggal 15 Oktober 2025, di mana ditemukan satu jejak harimau di lokasi ini. Kami dari BKSDA bersama tim patroli Agari, Pagari, dan juga mahasiswa dari Kehutanan Universitas Riau melaksanakan kegiatan penanganan di tempat ini. Sesuai SOP kami wawancarai saksi mata dan juga identifikasi lapangan. Kita juga dapat dukungan data dari BRIN berupa rekaman CCTV yang membuktikan bahwa ada satu individu harimau yang masuk ke dalam kawasan ini. Nah, selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan kesimpulan kami, ini merupakan individu harimau yang masih berusia di bawah 2 tahun atau kategori anak-anak. Di mana perilaku pada harimau ini adalah biasanya belajar berburu dan mengejar sesuatu berupa mangsa misalnya. Dugaan kami satwa ini masuk ke areal kawasan BRIN ini disebabkan oleh adanya ternak anjing berada dalam kawasan ini kemudian dikejar sebagai mangsanya. Kalau informasinya ada berapa individu yang di ini? Sebelum satwa ini masuk ke kawasan BRIN ini, 2 hari sebelumnya kita mendapatkan gambaran visual individu ini ketika melintasi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Bukit Tinggi Medan, dan kemudian kita lakukan penanganan di situ. Kita berupaya menggiringnya kembali ke habitatnya yang tidak jauh dari sini. Ini terdiri dari 1 induk dan 2 anak. Nah, kita duga individu yang ada dalam kawasan ini adalah salah satu anak yang terpisah dari keluarganya tadi. Artinya penanganan sekarang akan seperti apa? Untuk upaya penanganan, kita di lapangan melakukan patroli dan juga kita berkoordinasi dengan pimpinan BRIN di sini. Kita sudah mengosongkan lokasi ini baik dari aktivitas karyawan ataupun aktivitas warga masyarakat yang ada di sekitar sini. Kemudian kita lakukan patroli pemantauan untuk memastikan keberadaan harimau ini sebelum nantinya kita giring kembali kepada induknya. Dalam pemantauan ini kita menggunakan alat bantu kamera trap dan drone thermal, dan hasilnya sampai dengan hari keempat ini satu harimau kesimpulan kami sudah tidak berada lagi dalam kawasan ini. Artinya sudah kembali ke cagar alamnya mungkin ya? Sesuai dengan perencanaan lapangan kami, memang kami mengupayakan menggiring satwa ini menuju lokasi induknya juga yang tidak jauh berada dari tempat ini. Oke, siap. Kepanikan terjadi di dalam pesawat Air China penerbangan CA139 pada Sabtu pagi 18 Oktober 2025. Sebuah baterai litium di dalam bagasi kabin tiba-tiba terbakar dan membuat penumpang panik. Dalam rekaman yang viral di media sosial, terlihat api dan asap hitam mengepul dari rak bagasi atas. Beberapa pramugari berlari membawa alat pemadam, sementara penumpang berteriak. Seorang saksi mata bahkan menyebut terdengar ledakan keras sesaat sebelum kobaran api muncul. Pesawat yang lepas landas dari Bandara Internasional Hangzhou Xiaoshan menuju Seoul itu membawa 160 penumpang. Namun, tak lama setelah mencapai ketinggian jelajah di atas Laut Cina Timur, pilot memutuskan untuk berputar balik dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Pudong, Shanghai sekitar pukul 11 siang waktu setempat. Air China memastikan seluruh penumpang dan awak selamat tanpa luka. Tidak ada kerusakan besar pada pesawat. Namun, penerbangan dilanjutkan menggunakan pesawat pengganti. Penyebab kebakaran diduga karena fenomena thermal runaway, kondisi di mana baterai litium mengalami panas ekstrim hingga meledak. Jenis baterai ini banyak digunakan pada ponsel, laptop, dan powerbank. Otoritas penerbangan di berbagai negara termasuk Cina dan Amerika Serikat telah memperingatkan bahaya ini. Mulai Juni 2025, Cina melarang powerbank tanpa sertifikasi keselamatan 3C dibawa ke dalam penerbangan domestik. Sementara di Amerika Serikat,
TSA juga melarang baterai lithium disimpan di bagasi check-in dan membatasi kapasitasnya di bawah 100 watt per jam.